hatred. We're in the Great War now. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia baru saja diciptakan, tanpa dosa, tanpa noda, dan hidup dalam harmoni dengan alam. Namun, dari generasi pertama umat manusia, muncul sebuah cerita kelam yang mengubah segalanya. Kisah tentang Unuk, anak Nabi Adam yang konon menjadi wanita pertama yang terjerumus dalam dosa zina. Bagaimana kisah ini dimulai? Apa yang sebenarnya terjadi hingga dosa itu tercipta? Dan mengapa namanya terus disebut dalam berbagai tradisi kuno sebagai simbol pelajaran besar bagi umat manusia? Unik digambarkan sebagai sosok wanita yang luar biasa cantik, memancarkan pesona yang membuat siapapun yang melihatnya terpesona. Namun, kecantikannya menjadi awal dari tragedi besar. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Unik dipengaruhi oleh keinginan duniawi yang mulai merasuki manusia setelah mereka meninggalkan surga. Kisah ini semakin kompleks ketika hadir seorang pria dari generasi awal umat manusia yang tak mampu mengendalikan hasratnya. Apakah ini hanya sekadar kelemahan manusia, atau ada kekuatan lain yang memanipulasi mereka untuk melanggar aturan Tuhan? Cerita ini tidak hanya soal dosa pertama, tetapi juga tentang konsekuensi yang menjalar hingga ribuan tahun setelahnya. Unik dianggap sebagai simbol dari pelajaran besar. Bagaimana nafsu dan keinginan dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi dirinya, tetapi juga bagi keluarganya, bahkan bagi generasi manusia berikutnya. Dalam tradisi lisan yang turun-temurun, beberapa menyebutkan bahwa dosa ini menjadi alasan munculnya perselisihan besar dalam keluarga Nabi Adam. Apakah benar dosa ini menjadi penyebab awal perpecahan dalam umat manusia? Banyak kisah tentang Unik yang menyebutkan bahwa perbuatannya tidak terjadi begitu saja. Ada yang percaya bahwa ia dipengaruhi oleh bisikan setan yang membawanya ke jalan dosa. Namun ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ia adalah korban dari hasrat duniawi yang tidak pernah ada sebelumnya, sesuatu yang baru bagi manusia pertama. Bagaimana peran lingkungan, pengaruh setan, dan keinginan pribadinya dalam membentuk tragedi ini? Lebih dari sekadar cerita, kisah Unik membawa pesan moral yang sangat kuat. Dalam riwayat kuno, dosa pertama ini dianggap sebagai titik balik dalam sejarah umat manusia, saat kesucian dunia mulai terkotori oleh nafsu dan hasrat. Namun, mengapa nama Unik tidak disebut secara eksplisit dalam kitab-kitab suci? Apakah ada alasan tertentu mengapa kisahnya terasa seperti disembunyikan atau hanya diwariskan melalui tradisi lisan? Dalam video ini, kita akan mengungkap fakta-fakta mengejutkan di balik kisah Unik, dari riwayat-riwayat kuno, tafsir kitab suci, hingga pandangan para sejarawan dan teolog modern. Apakah dosa Unik adalah bagian dari takdir yang telah ditentukan, ataukah ia adalah simbol dari kelemahan manusia yang terus berulang sepanjang sejarah? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kisah tragis ini? Siapkan diri Anda untuk mendengar salah satu cerita paling kontroversial dan tersembunyi dalam sejarah umat manusia. Sebuah kisah yang mungkin akan mengguncang cara pandang Anda tentang moral, dosa, dan konsekuensi tindakan kita di dunia ini. Unik bukan hanya sebuah nama, tetapi sebuah simbol, peringatan abadi bagi kita semua. Unuk, yang dikenal sebagai salah satu anak Nabi Adam, hidup di masa ketika dunia masih baru dan peraturan ilahi begitu jelas. Namun, justru di tengah kesucian zaman itu, ia menjadi sosok kontroversial yang mengubah perjalanan sejarah manusia. Dalam beberapa riwayat lisan, Unuk digambarkan sebagai wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, hingga ia menarik perhatian banyak pria di generasinya. Tetapi, kecantikannya menjadi awal dari tragedi besar. Dikatakan bahwa di antara mereka yang tertarik pada Unuk adalah seorang pria bernama Qabil, saudara laki-lakinya sendiri. Qabil memiliki hasrat yang tak terkendali terhadapnya. Namun, ketika cinta dan nafsu bercampur, muncul keinginan yang melawan aturan Tuhan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Unuk juga tergoda oleh seorang pria lain dari keluarga besar Adam, yang membuat konflik antara Qabil dan pria tersebut semakin memanas.
Godaan untuk melanggar perintah Tuhan muncul, terutama setelah mereka mulai mendengarkan bisikan setan. Setan yang telah bersumpah untuk menyesatkan anak-anak Adam memanfaatkan kelemahan manusia pertama. Ia menanamkan rasa iri, amarah, dan keinginan di hati Qabil. Dalam waktu singkat, hasrat terhadap Unuk berubah menjadi obsesi, dan obsesi itu mendorong dosa pertama, zina. Dosa ini tidak terjadi tanpa konsekuensi besar. Riwayat menyebutkan bahwa setelah dosa tersebut, keluarga Nabi Adam mengalami perpecahan besar. Adam, yang telah memperingatkan anak-anaknya untuk hidup sesuai aturan Tuhan, merasa hancur oleh tindakan Unuk. Ia menangis selama berhari-hari, memohon ampunan kepada Tuhan untuk anak-anaknya. Namun dosa tersebut memicu peristiwa tragis lain yang lebih besar. Pembunuhan pertama di bumi. Qabil, yang terobsesi dengan Unuk, akhirnya membunuh saudaranya sendiri. Habil, dalam sebuah konflik yang dipicu oleh kecemburuan. Pembunuhan ini menjadi noda pertama dalam sejarah umat manusia, sebuah tindakan yang mengakibatkan kemarahan Tuhan dan mengubah arah kehidupan keluarga Adam selamanya. Setelah pembunuhan tersebut, Qabil dihukum dengan mengembara di bumi tanpa tempat tinggal. Tetapi bagaimana dengan Unuk? Unik, yang merasa bersalah atas perannya dalam rangkaian dosa tersebut, dilaporkan hidup dalam penyesalan mendalam. Dalam beberapa tradisi, ia dikatakan melarikan diri ke tempat yang jauh, menjauh dari keluarga dan masyarakatnya. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa ia menghabiskan sisa hidupnya dengan memohon ampun kepada Tuhan, menangis setiap hari atas dosa-dosanya. Namun, dalam riwayat lain, Unuk dikisahkan hidup dalam kebingungan dan kehilangan, tidak pernah benar-benar memahami dampak besar dari tindakannya. Kisah Unuk bukan hanya tentang dosa pertama dalam sejarah manusia, tetapi juga tentang bagaimana dosa tersebut membawa dampak besar pada generasi-generasi berikutnya. Dosa zina dan pembunuhan menjadi awal dari kerusakan moral yang terus menghantui umat manusia hingga hari ini. Dalam banyak tafsir dan tradisi, kisah ini dijadikan pelajaran besar tentang bahaya nafsu, keserakahan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Tetapi, ada satu hal yang menjadi pertanyaan besar. Mengapa kisah Unuk jarang disebutkan dalam kitab-kitab suci secara eksplisit? Apakah ini karena kisahnya dianggap terlalu gelap untuk diabadikan? Atau karena kisah ini dimaksudkan sebagai pelajaran tersembunyi yang hanya bisa dipahami melalui tradisi lisan? Kisah Unuk terus menjadi bahan diskusi, perdebatan, dan inspirasi. Ia adalah simbol manusia yang terjebak dalam godaan duniawi, tetapi juga simbol penyesalan dan harapan untuk pengampunan. Apakah dosa pertama ini adalah bagian dari takdir manusia? Ataukah itu adalah peringatan bagi kita semua tentang bahaya melupakan perintah Tuhan? Hingga kini, kisah Unuk tetap menjadi salah satu legenda paling misterius dalam sejarah umat manusia. Sebuah kisah yang menggambarkan kerentanan manusia terhadap dosa, dan bagaimana setiap tindakan kita memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Setelah peristiwa tragis yang melibatkan Unuk, Qabil, dan Habil, dunia yang baru saja diciptakan oleh Tuhan mulai memasuki babak baru. Kisah dosa pertama ini tidak hanya menjadi peringatan bagi keluarga Adam, tetapi juga menandai permulaan pergulatan manusia dengan godaan, nafsu, dan dosa. Namun, dampak dari perbuatan Unuk dan Qabil tidak berhenti pada generasi pertama. Setelah diusir dari lingkaran keluarga Adam, Qabil mengembara tanpa tujuan. Riwayat menyebutkan bahwa ia dihantui oleh bayangan pembunuhan yang dilakukannya. Kepala Habil, menurut beberapa legenda, terus menghantuinya, dan Qabil hidup dalam ketakutan serta penyesalan yang mendalam. Namun, alih-alih memperbaiki diri, Qabil justru memilih untuk menjauh dari ajaran Tuhan. Ia membangun kehidupannya sendiri di tempat terpencil, memisahkan diri dari keluarga besar Adam. Di tempat baru itulah Qabil memulai peradaban yang berbeda. Menurut beberapa riwayat, Qabil menikahi Unuk, meskipun hubungan ini dianggap tabu oleh aturan yang ditetapkan Nabi Adam. Dari hubungan inilah muncul generasi yang disebut sebagai keturunan Qabil, yang dikenal sebagai kaum yang hidup dalam dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka disebut-sebut sebagai generasi yang menciptakan berbagai budaya duniawi yang bertentangan dengan nilai-nilai ilahi, seperti pesta pora,
penyembahan berhala, dan gaya hidup hedonis. Sementara itu, Nabi Adam dan Hawa yang hancur oleh tragedi tersebut terus berusaha membimbing anak-anak mereka yang lain untuk tetap berada di jalan yang benar. Adam sering memperingatkan mereka tentang konsekuensi dosa dan bagaimana tindakan Qabil dan Unuk telah membawa kerusakan besar bagi keluarga mereka. Namun, tantangan semakin besar karena keturunan Qabil terus bertambah, menyebarkan pengaruh mereka di wilayah-wilayah lain. Onik, di sisi lain, menjadi sosok yang penuh kontroversi. Dalam beberapa riwayat, ia digambarkan sebagai wanita yang menyesali perbuatannya dan menghabiskan sisa hidupnya dalam penebusan dosa. Namun, ada pula cerita yang menyebutkan bahwa Unuk justru menjadi simbol pemberontakan, menolak aturan ilahi, dan hidup sesuai kehendaknya sendiri. Apapun versinya, Unuk menjadi tokoh yang dikenang sebagai peringatan tentang dampak dari pilihan manusia yang salah. Seiring waktu, keturunan Qabil dan Habil mulai membentuk peradaban mereka masing-masing. Generasi keturunan Habil, yang dipimpin oleh anak-anak Adam yang lain seperti Shits, mencoba mempertahankan ajaran Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Namun, konflik antara keturunan Qabil dan keturunan Habil terus berlanjut, menciptakan perpecahan yang semakin melebar. Perpecahan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga ideologis. Keturunan Qabil dikenal sebagai kaum yang menolak perintah Tuhan, menciptakan hukum dan aturan mereka sendiri, sementara keturunan Habil terus berpegang pada nilai-nilai ketuhanan yang diajarkan oleh Nabi Adam. Konflik ini dianggap sebagai cikal bakal dari perbedaan budaya, agama, dan pandangan hidup yang terus memengaruhi sejarah umat manusia hingga kini. Dari kisah Unuk, Qabil, dan Habil, kita melihat bagaimana dosa pertama membuka pintu bagi perpecahan, konflik, dan penyimpangan dalam sejarah manusia. Tragedi ini bukan hanya sebuah cerita kuno, tetapi juga cerminan dari kelemahan manusia yang terus berulang. Hingga hari ini, kisah ini menjadi pelajaran penting tentang tanggung jawab, penyesalan, dan bagaimana setiap tindakan kita memiliki dampak yang melampaui generasi. Kisah ini juga mengingatkan kita tentang betapa rapuhnya keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Satu dosa kecil dapat membawa perubahan besar dalam sejarah, dan satu tindakan pemberontakan dapat mengubah arah kehidupan jutaan orang. Kisah Unuk adalah peringatan abadi bahwa setiap pilihan kita memiliki konsekuensi, dan bahwa ketaatan kepada Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk menjaga harmoni dalam kehidupan. Setelah kematian Habil dan pengasingan Qabil, sejarah umat manusia memasuki babak baru yang penuh dengan tantangan dan perpecahan. Nabi Adam terus berusaha memimpin keturunannya untuk kembali kepada ajaran Tuhan, tetapi pengaruh dosa yang telah terjadi terus menjalar ke generasi berikutnya. Dalam tradisi lisan dan tafsir berbagai kitab suci, kisah tentang keturunan Qabil dan keturunan Habil menjadi simbol perjuangan antara kebaikan dan keburukan, antara ketaatan dan pemberontakan. Keturunan Qabil mulai menyebar ke berbagai wilayah, membangun peradaban yang kerap dikaitkan dengan kehidupan penuh dosa dan pemberontakan terhadap aturan ilahi. Dalam tradisi tertentu, keturunan Qabil disebut sebagai kaum yang pertama kali memperkenalkan berbagai penyimpangan, termasuk penyembahan berhala, penggunaan kekerasan untuk kekuasaan, dan kehidupan hedonistik. Kota-kota yang mereka bangun disebut-sebut penuh dengan kemewahan duniawi, tetapi jauh dari nilai-nilai spiritual. Sebaliknya, keturunan Habil yang dipimpin oleh Shits, anak lain dari Nabi Adam, mencoba mempertahankan kesucian dan ajaran Tuhan. Shits dianggap sebagai pewaris spiritual Nabi Adam, yang diberi tugas untuk melanjutkan dakwah dan menjaga keturunan Habil tetap berada di jalan yang lurus. Dalam beberapa riwayat, Shits menerima wahyu dari Tuhan yang memandu kehidupan keturunannya, menjadikan mereka sebagai kaum yang hidup dalam ketaatan dan kesederhanaan. Namun, perpecahan antara keturunan Qabil dan Habil semakin dalam seiring berjalannya waktu. Ketika populasi manusia mulai bertambah, kontak antara kedua kelompok ini menjadi tidak terhindarkan. Dalam beberapa tradisi, disebutkan bahwa keturunan Qabil mencoba mempengaruhi keturunan Habil untuk mengikuti cara hidup mereka. Mereka memperkenalkan musik, tarian, dan gaya hidup mewah yang awalnya dianggap asing oleh keturunan Habil. Godaan ini memicu perselisihan di antara kedua kelompok,
dan beberapa keturunan Habil mulai tergoda untuk meninggalkan jalan yang benar. Salah satu peristiwa besar yang menjadi simbol konflik ini adalah apa yang disebut sebagai pernikahan campuran. Menurut riwayat tertentu, keturunan Qabil yang dikenal memiliki kecantikan dan ketampanan fisik mulai menarik perhatian keturunan Habil. Pernikahan antara kedua kelompok ini dianggap sebagai awal dari penyimpangan besar-besaran dalam masyarakat manusia. Dalam beberapa tradisi, peristiwa ini digambarkan sebagai titik balik ketika dosa mulai menyebar lebih luas di antara umat manusia. Seiring berjalannya waktu, dosa dan penyimpangan menjadi semakin umum. Kejahatan, keserakahan, dan pemberontakan terhadap Tuhan menjadi hal yang biasa. Peradaban manusia yang seharusnya dipenuhi dengan nilai-nilai kebaikan mulai diliputi oleh konflik, kezaliman, dan ketidakadilan. Nabi Adam, yang telah menyaksikan semua ini, merasa hancur melihat bagaimana dosa pertama telah menciptakan gelombang kehancuran yang begitu besar. Adam menghabiskan sisa hidupnya dengan memberikan peringatan kepada keturunannya. Dalam beberapa riwayat, ia disebut sering menangis dan berdoa kepada Tuhan agar umat manusia diberi petunjuk. Sebelum wafat, Adam memberikan nasihat terakhir kepada anak-anaknya, memperingatkan mereka tentang bahaya dosa dan pentingnya ketaatan kepada Tuhan. Namun, perpecahan yang dimulai oleh Qabil dan Habil terus berkembang. Generasi demi generasi, umat manusia menghadapi tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebaikan dan keburukan. Peradaban terus berkembang, tetapi dosa dan penyimpangan juga semakin menjadi bagian dari kehidupan manusia. Kisah ini menjadi cerminan perjalanan umat manusia sejak awal penciptaannya. Dosa pertama bukan hanya sebuah peristiwa sejarah, tetapi juga simbol dari kelemahan manusia yang terus berulang. Hingga hari ini, kisah Qabil, Habil, Unuk, dan Shits menjadi pelajaran abadi tentang bagaimana pilihan kita memiliki konsekuensi besar, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Manusia terus menghadapi ujian yang sama, memilih antara jalan kebaikan yang penuh pengorbanan, atau jalan keburukan yang tampak menggoda, tetapi membawa kehancuran. Sejarah ini adalah pengingat bahwa perjalanan manusia di dunia ini adalah perjuangan yang tidak pernah berakhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah ini, agar Anda tidak ketinggalan video-video sejarah menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Salam sejahtera untuk semuanya.